Izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz dengan pendapat ulama yang memperbolehkan berkurban dengan ayam? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa ulama yang berpandangan demikian, khususnya yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi rahimahullah, yang wafat tahun 456 Hijrah, dan diikuti kemudian setelahnya oleh Ibnu Mubarrid yang wafat tahun 909 Hijrah. Ini keduanya terutama menukil pada keterangan yang sampai riwayatnya kepada Sayyidina Bilal ya bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Juga ada yang sebagian mengisahkan tentang kisah lain tapi substansinya serupa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana saat Bilal radhiyallahu taala anhu di masa-masa kurban itu seringkali kemudian beliau menyembelih ayam, dan ada kalimat yang sangat populer dari beliau itu, yaitu ma ubali an udahya bilikin ya wa atasaddaqa bi thamaniha. Saya sungguhnya tidak peduli dengan apa yang orang-orang sajikan, saya bisa menyembelih ayam dan saya bisa bersedekah ya kemudian dengan hasil dari penyembelihan itu ya kepada anak-anak yatim ya, ila yatimin, kemudian wa ila dan juga kepada mughabbarin ya, orang-orang yang fakir. Ya, mughabbar itu ada ghabar, itu ada debu ya di wajahnya biasanya kalau orang suka sudah banyak berperjalanan ya. Nah, jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu beliau suka menyembelih ayam di waktu-waktu orang berkurban dengan binatang-binatang ternak ya, seperti kambing, domba kan, kalau kita sapi, kerbau, atau di masa-masa itu juga banyak menggunakan unta ya, lalu hasilnya beliau sedekahkan kepada golongan-golongan tadi. Kata beliau, aku lebih suka melakukan seperti ini dibandingkan dengan aku menyembelih seperti mereka. Nah, ini teman-teman sekalian, riwayat ini sampai terhubung kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dari Imran bin Muslim gitu kan, dan kita tarik kemudian sampai kepada kita, dan tadi disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah dan juga Ibnu Mubarrid. Nah, persoalannya adalah apakah memang yang dimaksud ini adalah kurban dalam pengertian kurban seperti yang disyariatkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kondisi yang berbeda ya, kondisi yang tidak sama dengan kurban namun dipahami sebagai sama-sama amal soleh. Yang dalam konteks ini cara memahaminya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-34 tentang kaidah hewan kurban, ketika Allah berfirman, perhatikan kalimatnya ketika Allah menyampaikan subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, dan setiap umat kami berikan jalan, kata Allah ya, kami berikan cara untuk beribadah, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu mereka akan mampu untuk mendekat, menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ibadah korban itu yang disyariatkan min bahimatil an'am, dari kalangan hewan-hewan ternak. Jadi spesifikasinya jelas. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali bahkan memberikan keterangan yang sangat ringkas tapi padat. Hewan kurban itu, kata beliau, jenisnya mesti jelas, sifatnya mesti jelas, kadarnya mesti jelas. Di antara jenisnya yang spesifik yang jelas itu apa? Itu bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Sehingga hewan ternak ini menjadi ijma' di kalangan ulama, ini yang hanya boleh sebagai kualifikasi hewan kurban. Ya, kalau kita kemudian urutkan tadi unta yang populer menjadi hewan ternak, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing, domba, sejenis itu saja ya. Jadi spesifik yang diternakan memang untuk dikonsumsi, yang kualifikasi dagingnya sifatnya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak ya. Jadi dalam konteks ternak ini bukan hewan-hewan biasa. Nah, adapun kebiasaan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Nabi, tapi juga dilihat kualifikasi sahabat Nabi kan macam-macam ya. Contohnya apa? Contohnya dari segi harta benda misalnya. Hartanya Utsman kan luar biasa banyak. Abdurrahman bin Auf luar biasa banyak. Umar sangat lebih daripada cukup. Abu Bakar juga demikian. Karena itu mudah bagi mereka untuk berkorban menggunakan unta sekalipun. Ya, cuma Bilal kan radhiyallahu taala anhu punya keterbatasan dalam harta. Karena itu aktivitasnya lebih terkonsentrasi ke masjid. Ya kan? Karena keterbatasan ini beliau ingin seperti yang lain korban. Ya, menggunakan hewan-hewan ternak. Cuma mampunya pakai ayam. Ya.
Karena itu, beliau ingin memberikan contoh teladan pada kita semua. Walaupun kita nggak bisa berkorban seperti yang lain-lain itu, minimal kita ambil spiritnya untuk berbagi, berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak masuk kualifikasi kurban seperti yang lain-lainnya itu, minimal kita punya niat untuk berbagi. Nah, sifat berbagi itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Bilal dengan menyembelih ayam dan dibagikan. Sehingga beliau memberikan sebuah kalimat yang seperti satir gitu ya, sindirannya sangat dalam. Sebagai masalah kurban mana? Dalam kitab fikih tak buat hana, tapi dalam kitab Jawa na ilun cukup susah patanya na urun demanya. Hana lu jauh karena ilun lumba kita Arab, dan sebut kita Arab hantar merumpa. Oh truk lum jak semua hukuman Tanjung mengejuk tu kita. Karena kurban mana? Tetapi bak long baca hati-hati tan. Bak pun kata Ibnu Abbas nyahinan mutami jawaban laju. Sana payah baca ujung li. Lomperah hajunya pendapat Ibnu Abbas. Gaknya mujtahid. Tetapi di kitanya hanya tak ikut hana kitab. Nyo kitab yang tak bacanya kan kitab Ibnu Abbas. Orang lain karang pegah na pendapat Ibnu Abbas je kurban mano. Tata cara beramal hana hinan kan kitab gak yang karang. Kadang je kurban mano bagi orang fakir miskin. Kami hana peng gak yang tiap tahun ke modal benar ke sia binatang tabau untuk kurban. Maka Ibnu Abbas fitwa je kurban mano bagi orang yang haik belau kambing kadang. Yang kita hanya secara mutlak katanya beramal. Mak punya itik gimana ku? Nah itik lampung dah cok tadi kurban gimana je. Ternyata nak cakap sebut nampak. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipadakan dengan menumpahkan darah, iaitu kurban dalam pandangan mazhab Ibnu Abbas atas nama kataru darah barang yang halal baju menyamanan mana nak halal baju halal bauronya tasi mana berarti kataru darah dalam pandangan mazhab Ibnu Abbas yang gekun kurban. Ternyata nak pendapatnya wadi pegah tunggu lo kalinya kurban mana nah pendapat cuma je tak fahami lah diri katanya. Bila katanya mufhum tentang pembahasan cara sembelih dalam mazhab Ibnu Abbas je. Cuma tanya nyan hana mufhum. Ketika hana mufhum lagi nyarupa giban. Maka ketika hana mufhum lagi nyarupa, maka coklah kepada pegangan yang tayamat barakon, yaitu pandangan mazhab Syafi'i. Nampak dia bila nak orang pegah itik je kurban. Mana aja kurban. Apakah ni akhirnya betulnya nak salah. Mazhab dah. Mazhab Ibnu Abbas. Oh kita laksanakan lagi tanya jawapan dia je. Cuman katanya harus satu cara-cara yang nabak mazhab Ibnu Abbas tersebut. Gimana cara lagi? Yang pertama cara sembelih dalam pandangan mazhab Ibnu Abbas ada doa adanya. Kemudian dagingnya untuk dasi gimana? Pu bagi tiploh, pu bagi le, pu bagi dua atau cahana bagi. Karena yang hana memahami lek katanya, maka hanjir kita yang beramal bila tidak ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. So mantang yang beramal tanpa dipadai dengan ilmu, maka amalan urungan han diterima oleh Allah. Yang empat di pandangan yang mengatakan kurban mana udoi nanya kurban itik nanya cuman kon pandangan mazhab gedanya ketika kon pandangan mazhabnya je beramal jawabannya je cuman gedanya harus mengerti tata cara dan tertib dalam proses cara menyembelih menurut mazhab tersebut.